Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, subhanallah hina tamshuna wa hina tusbihun. Ahmaduhu hamdan muwaffaqa bihi arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu birrahmati warrafah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal maghfirah wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhan nas, al-yawma hurmatuhu mutadhaifah wa barakatuhu mutaradifah. Al-yawmul hajjul akbar wa hadha syiaruddinil azhar. Tuhibbuna fihi sunnata abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fa innahu al-yawma alladhi nabtalahu Allah fihi bidhibhi Ibrahim wa Ismaila tamrata fuadih. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqwa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yu'azzim sa'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, dengan rasa tunduk lan tawadhu, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, sama-sama kita maklumi bahwa saat ini kita menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan sholat Id, sholat Idul Adha. Dalam sepanjang tahun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melaksanakan dua sholat Id, inggih menika sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha.
Sholat Idul Fitri kita rayakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dan dengan peningkatan keimanan ketakwaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dengan sholat Id insyaallah kula lan panjenengan sedaya dalam melaksanakan sholat Id ini adalah merupakan rangkaian kegiatan Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Saat ini termasuk kita melaksanakan sholat Idul Adha. Hanya ada benak dan hati nurani orang-orang yang muttaqin adalah orang yang berkenan dan mau dengan ikhlas merayakan peringatan-peringatan agama termasuk Idul Fitri, Idul Adha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sama-sama kita maklumi di bulan Dzulhijjah adalah merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah datang Gusti kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Di bulan Dzulhijjah tersebut 2 syariat agama yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim yang sudah barang tentu karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak kita. Sebagaimana saat kita menyaksikan orang yang meninggal dunia diajari ditalkin man abuka, sopo bapakmu, siapa orang tuamu, siapa ayahmu, diajari atas tiang-tiang engkang pejah orang-orang yang meninggal dunia, ayahku, bapakku Nabi Ibrahim. Ini merupakan suatu gambaran bilih Nabi Ibrahim itu adalah bapak agama kita. Ketika beliau mendapatkan syariat ajaran agama sudah barang tentu kita juga harus melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sama-sama kita maklumi di bulan Dzulhijjah itu ada 2 kewajiban, 2 peristiwa yang disyariatkan kepada Nabiullah Ibrahim. Yang pertama adalah ibadah haji dan yang kedua adalah ibadah kurban. Hanya yang perlu diketahui, pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban ini diberikan, diwajibkan kepada orang-orang yang mampu di dalam melaksanakannya. Ibadah haji sesuai firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Yang terpenting di antara kita harus bisa dan mampu mengambil makna dan intisari dari pelaksanaan ibadah haji. Makna dan hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji, yang pertama adalah melatih diri kita untuk sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang sabar. Dalam pelaksanaan ibadah haji kita diperintahkan untuk bersabar.
Ketika kita berangkat haji, banyak pemandangan yang luar biasa. Di alam semesta ini tidak hanya sekedar kita menyaksikan pemandangan-pemandangan, sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak hanya bertujuan untuk berpariwisata, berdharma wisata, bertamasa, hanya menjadi pemandangan-pemandangan yang luar biasa merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di dalam melaksanakan ibadah haji banyak pula kesulitan, problema, masalah yang dihadapi di dalam melaksanakan ibadah haji. Manakala kita mampu menghadapi problema tersebut, fa insya Allah kita juga sabar dan tangguh menghadapi kesulitan dan problematika kehidupan. Nyun sewu. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, apalagi kalau sudah satu titik ketika kita melaksanakan tawaf wajib, tentu berdesak-desakan antara yang satu dengan yang lain. Kita melaksanakan jumroh, termasuk merupakan rukun haji. Kita juga berdesak-desakan di dalam melaksanakan pembalangan jumroh. Ini menunjukkan bahwa betapa problema kesulitan yang harus kita hadapi. Di sini kita diberikan pelajaran untuk sabar menghadapi problema kehidupan. Apabila segala hal yang kita hadapi di dalam pelaksanaan ibadah haji itu dengan sabar, maka kita kelak sepulang dari haji menghadapi problema kehidupan dengan sabar dan tangguh, sehingga kita mencapai sukses dan tujuan yang kita harapkan. Yang kedua, hikmah dan makna yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji adalah bahwa manusia sesungguhnya memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya pejabat negara, pejabat pemerintah, ataupun rakyat jelata. Tidak membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, ras yang satu dengan ras yang lain, golongan yang satu dengan golongan yang lain, kulit yang putih, kulit yang kuning, kulit yang hitam, kulit yang coklat, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbeda hanyalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini menggambarkan bahwa manusia hakikatnya memiliki persamaan derajat dan harkat yang sama. Karena itu kita harus hormat menghormati, sayang menyayangi, cinta mencintai, toleransi lebih kedepankan daripada menonjolkan perbedaan. Ketika wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, semua yang melaksanakan ibadah haji memakai pakaian yang sama, serba putih, pakaian ihram. Bahkan diharamkan berdandan, berhias diri, pakai wangi-wangian, dilarang, diharamkan ketika melaksanakan wukuf di Arafah. Ini menunjukkan, menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, pelaksanaan ibadah haji melatih diri kita untuk hidup sederhana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Bagi warga negara kita, masyarakat yang berekonomi lemah, yang nawaitunya untuk bisa melaksanakan ibadah haji, tentu dengan upaya untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana pun juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Janganlah kalian hidup berfoya-foya, karena hidup berfoya-foya itu temannya setan. Hidup sederhana merupakan bagian salah satu hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji. Walaupun ada pada diri ekonomi lemah, kalau sudah nawaitunya niat untuk melaksanakan ibadah haji, pasti dengan cara menabung, dengan cara arisan, atau dengan cara apapun yang penting halal, dia akan bisa melaksanakan ibadah haji. Singkat kata, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah, pelaksanaan ibadah haji itu mengandung 3 makna, 3 arti, 3 tujuan, sesuai dengan yang disebutkan di dalam kitab Lubabul Hadis, yaitu melatih kesabaran, menunjukkan adanya persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia, dan melatih hidup sederhana. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Dzulhijjah, syariat yang kedua diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah melaksanakan ibadah kurban. Sesuai asal kata kurban, itu dari bahasa qarraba. Qarraba itu artinya mendekatkan diri. Tentu garis besarnya mendekatkan diri sesuai dengan tugas kita sebagai hamba Allah. Takwa itu adalah melaksanakan hubungan interaktif secara baik kepada Allah, hablum minallah, dan melaksanakan hubungan baik sesama manusia, hablum minannas. Ibadah kurban itu mengandung 2 aspek nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah aspek ubudiyah. Dengan berkurban menunjukkan kepada kita agar kita berbakti, taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berkorban, pasti dia berusaha, berkeinginan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka hablum minallah. Sebab banyak hadis yang menerangkan bahwa orang-orang yang berkorban itu kelak dicatat oleh Allah mendapatkan bagian tertentu untuk menuju ke surganya dengan mengendarai hewan kurban yang telah dikorbankan untuk pelaksanaan Idul Kurban itu. Yang kedua, ibadah kurban itu mempunyai aspek ijtimaiyah. Dengan kurban menyebabkan kedekatan diri kita kepada sesama manusia, hablum minannas. Secara logika, setelah kita melaksanakan penyembelihan kurban, tentu apa yang kita lakukan adalah sama-sama membagi daging kurban ini kepada sesama lingkungan kita. Yang kaya dengan kurbannya akan membantu fakir miskin, anak-anak
yang terlantar, para duafa kita bagi, sehingga nilai istirokiyah kita, nilai sosial kita semakin dekat kepada sesama manusia. Ini antara lain hikmah dan makna yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Dilihat dari ilmu psikologi, menyembelih kurban itu adalah semacam latihan untuk semangat berkorban dan mengorbankan sebagian kecil rezeki kita untuk kepentingan pribadi kita, juga kepentingan umat manusia, kepentingan bersama. Sehingga akhirnya kita tergolong orang-orang yang takwa, karena hakikatnya takwa itu melaksanakan ibadah kepada Allah secara vertikal, hablum minallah, dan melaksanakan hubungan baik sesama manusia dalam rangka hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Khutbah singkat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya, dan yang penting kita bisa mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, yang pada akhirnya kita tergolong orang-orang yang muttaqin. Dan sudah barang tentu kita selalu berdoa mudah-mudahan yang belum melaksanakan ibadah haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji, yang belum melaksanakan ibadah kurban dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membeli ternak kurban untuk diri kita dan untuk manusia. Jalalallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bitilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin. Ahmadu hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil ummiyil awwa wa ala alihi wa sahbihi mawala. Wardallahu man ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وعف عنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.